yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Yang kedua adalah pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca serta berkelanjutan. Nah, ini yang unik bahwa energi panas bumi ini bersifat spesifik, jadi tidak dapat disimpan dan juga tidak dapat ditransportasikan. Jadi harus dimanfaatkan di lokasi itu. Jadi tidak berbeda dengan komoditi migas atau dengan batu bara, jadi berbeda. Jadi harus dimanfaatkan di situ. Yang selanjutnya bebas dari risiko kenaikan harga bahan fosil, lalu tidak tergantung cuaca, supplier, kesediaan fasilitas pengangkutan, dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Menariknya, pembangkit panas bumi dapat dioperasikan sampai dengan 90% kapasitasnya, dan waktu operasinya sampai lebih dari 30 tahun. Ini seperti yang pembangkit yang ada di Kamojang. Lalu panas bumi juga berperan penting bagi pengembangan infrastruktur daerah dan perekonomian di wilayah sekitar. Nah, untuk panas bumi sendiri di Indonesia itu digunakan direct use dan indirect use, yaitu pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Untuk pemanfaatan langsung, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah sering ya, misalkan mandi air panas, spa, dengan menggunakan air panas, nah itu bagian dari pemanfaatan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Sedangkan indirect use adalah pemanfaatan panas bumi yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah bagi panas bumi akan selalu menjaga konservasi hutan-hutan di sekitar potensi panas bumi agar siklus air terjaga keberlangsungan. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan, Bapak dan Ibu. Saya pikir Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah sangat familiar sekali terkait dengan ilustrasi sistem panas bumi, yaitu yang terdiri dari papan dudung, reservoir, batuan panas, dan siklus hidrologi. Saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman jauh lebih paham daripada saya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pemanfaatan panas bumi ada dua, tadi sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Itu pengusahaan panas bumi itu untuk direct use, yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, di mana ini kewenangannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi izinnya nanti akan diberikan oleh Menteri SDM. Sedangkan untuk pemanfaatan langsung, nanti izinnya akan diberikan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya PP terkait dengan pemanfaatan langsung ini sudah selesai, sudah dibahas di Kementerian Hukum dan HAM dan di Sekretariat Negara, tetapi sejak adanya wacana kemarin pembuatan Undang-Undang Omnibus Law, jadi itu agak ke hold sebentar. Mudah-mudahan nanti tidak lama peraturan pemerintah terkait dengan pemanfaatan langsung ini bisa diterbitkan. Nah, ini contohnya, misalkan untuk agribisnis, misalnya untuk agroindustri dan untuk wisata. Kondisi saat ini adalah overview singkat aja terkait dengan kondisi saat ini pengusahaan panas bumi di Indonesia. Yang pertama bahwa sumber daya panas bumi sesuai dengan data dari Badan Geologi sebesar 23.965,5 megawatt atau sekitar 23 gigawatt. Lalu yang sedang terpasang saat ini alhamdulillah sudah mencapai 2.130,7 megawatt yang nanti daftarnya ada dari 16 PLTP, dari 14 WKP. Jadi kalau kita lihat baru 9% saja dari total sumber daya. Targetnya untuk tahun 2020 ini 2.270,7 megawatt. Jadi hanya naik sekitar 140 megawatt saja nanti di tahun 2020. Nanti mana aja, nanti kita diskusikan. Terus dalam rangka untuk menarik investor, Kementerian SDM sudah menetapkan 64 wilayah kerja panas bumi dan 14 wilayah penugasan survei pendahuluan panas bumi dan eksplorasi, di mana ini ditawarkan melalui proses lelang, penugasan, baik itu penugasan kepada BUMN atau BLU maupun penugasan kepada badan usaha swasta dalam hal ini apabila badan usaha tersebut akan melaksanakan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Terus untuk produksi listriknya tahun 2020 sampai dengan kuartal pertama sudah mencapai 3.900
gigawatt hour. Jadi dari targetnya sudah mencapai sekitar 24,46%. Investasinya saat ini sudah mencapai 0,163 miliar US dollar sampai dengan kuartal yang pertama dari target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar 1,65 miliar. Untuk produksi swapnya sampai dengan kuartal pertama, jadi mohon maaf ada kesalahan ketik ini, 2020 maksud kami itu sudah 28,2 juta ton. Sedangkan untuk regulasi, Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload kalau memang ada waktu untuk membaca-baca regulasi di bidang panas bumi, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri terkait dengan pengusahaan panas bumi. PNBP tahun ini ditargetkan sekitar 1,19 triliun dan yang sudah terrealisasi sampai dengan kuartal pertama sebesar 261 miliar. Jadi mudah-mudahan tahun lalu PNBP sektor panas bumi sekitar 2,3 triliun. Jadi memang relatif kecil dibandingkan kalau kita bicara PNBP di sektor migas atau di sektor batubara. Ini sumber daya panas di Indonesia. Jadi kita bisa melihat ini data dari Badan Geologi dan BPTKE. Sekarang yang sudah teridentifikasi sekitar 351 lokasi dengan sumber daya sebesar 23,965 megawatt. Sedangkan terpasang sekarang 2.130,7 megawatt. Nah ini yang tadi saya sampaikan, wilayah pengembangan panas bumi di Indonesia, ada 64 wilayah kerja panas bumi dan 14 WPSPE. Ada yang sudah dikembangkan, ada yang sudah berproduksi, ada yang saat ini sudah eksploitasi tapi belum produksi, ada yang masih eksplorasi, ada juga yang WKP yang dicabut izinnya. Jadi berbagai macam status dari 64 WKP tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini yang saya sampaikan tadi, dari angka 2.130,7 megawatt itu dari mana aja. Jadi inilah yang sudah terinstall sebenarnya, mulai dari Sibayak yang dikembangkan oleh PT Pertamina Energi, sampai yang tahun 2019 ada 3 proyek PLTP yang sudah beroperasi atau COD, yaitu Lumut Balai, yang dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, 55 megawatt, walaupun terus agak kerusakan sebentar di sana. Terus Sorik Merapi, yang dikembangkan oleh PT Sorik Merapi, sementara ini mengembangkan 42,4, dan yang terakhir Muara Laboh, yang dikembangkan oleh PT Supreme Muara Laboh, 85 megawatt tahun 2019. Jadi 2019 sekitar 180-an yang sudah berproduksi. Untuk yang tahun 2020 hanya sekitar 140. Nah, Bapak Ibu, karena saat ini saya menangani bidang eksplorasi, jadi saya akan off-review sebentar terkait dengan saat ini badan usaha yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi. Jadi yang sudah teridentifikasi atau sudah mendapatkan izin, baik itu melalui lelang atau melalui penugasan, ini ada 12 badan usaha yang sedang melakukan eksplorasi. Kita bisa melihat yang pertama PT Sabang Geothermal Energy dari Bapak dan Ibu, kalau misalnya ke Pulau Weh, pulau paling ujung barat di Aceh sana, itu ada pengembangan proyek PLTP Jaboy, dan sekarang mereka sudah mengebor sekitar 2 sumur. Alhamdulillah 1 sumurnya berhasil, 1 sumurnya belum mendapatkan hasil yang optimal. Dan kita bisa melihat rencana target pengembangannya mereka sampai dengan tahun COD-nya sesuai dengan roadmap yang kita susun. Dan ada Raja Basa, Tenaga Ngebel, Kaldera Danau Banten, Batu Raden, Belawan Ijen, Wairate, Gunung Lawu, Gunung Talangkili, Solah Agam. Ini yang melalui proses lelang. Jadi lelang dilakukan saat itu oleh pemerintah daerah, terus mendapatkan
izin usaha pertambangan saat itu terus disesuaikan menjadi izin panas bumi oleh Menteri SDM sejak berlakunya Undang-Undang 21 tahun 2014. Nah, ini adalah yang eksplorasi tapi yang sedang melakukan, yang diberikan penugasan, yaitu di dalam aturan, di dalam Undang-Undang 21 tahun 2014 sama PP 7 tahun 2017 bahwa Menteri dapat menugaskan BUMN untuk melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi. Dan sekarang sudah diberikan 10 penugasan untuk yang eksplorasi, yaitu kepada Geodipa, yaitu di Candi Umbul Telomoyo, dan Arjuna Welirang, dan 8 kepada PT PLN Persero. Nah, saat ini mereka sedang melakukan kegiatan survei, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, selain melalui mekanisme lelang dan melalui penugasan BUMN, juga badan usaha juga didapat mengusahakan panas bumi melalui proses pelaksanaan PSPE. Jadi badan usaha mulai dari survei sampai drilling nanti bisa dilakukan oleh badan usaha sebelum nanti WKP-nya akan dilelang, dan nanti badan usaha tersebut mendapatkan prioritas untuk memenangkan WKP-nya. Jadi ini sudah ada 12 badan usaha yang melaksanakan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Jadi mulai dari Star Energy, PT EDC, sampai dengan yang terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari kemarin, yaitu untuk wilayah PSPE di Wap Salib di Maluku oleh PT Ormat Geothermal Indonesia. Ini regulasinya, jadi Bapak dan Ibu, ini aturan mainnya, jadi silakan aja nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa mendownload sendiri regulasinya, mulai dari Undang-Undang 21 tahun 2014, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri sebagai pelaksanaan teknisnya. Cukup banyak, jadi mungkin sambil santai-santai misalkan mendownload, silakan aja. Ada di website Kementerian SDM, sudah diupload semua terkait dengan aturan main kegiatan pengusahaan panas bumi di Indonesia. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini hanya saya menjelaskan proses bisnisnya aja. Jadi untuk saat ini, jadi alurnya mengikuti yang di bawah. Jadi bagi investor yang akan pengusahaan panas bumi di Indonesia, mekanismenya harus melalui PSPE dan lelang. Nanti setelah lelang baru nanti akan diberikan izin oleh Menteri selama 35 tahun. Memang perbedaan dengan mekanisme pengusahaan panas bumi dengan era sebelumnya, yaitu dengan mengacu kepada Undang-Undang 27 tahun 2003, kalau dulu badan usaha ketika mau memenangkan wilayah kerja, itu pada saat lelang mereka penentuan pemenangnya berdasarkan dari penawaran harga terendahnya. Jadi siapa yang melakukan penawaran harga terendah, maka badan usaha itu memenangkan lelang saat itu. Baru nanti prosesnya setelah itu mendapatkan izin, lalu tanda tangan BJBL, ini kontraknya dengan PLN, karena saat itu harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu baru melakukan kegiatan eksplorasi, FS, eksploitasi, dan pemanfaatan. Nah, untuk yang sekarang mekanismenya berubah. Lelang tetap sama, tetapi sekarang tidak bicara lagi terkait dengan harga terendah. Yang dilelangkan adalah terkait dengan komitmen eksplorasi dan program kerjanya. Jadi di dalam lelang ini sekarang tidak bicara terkait harga lagi. Nah, pada saat nanti setelah menjadi pemenang lelang, badan usaha itu harus melakukan eksplorasi dulu sebelum melakukan tanda tangan PJBL dengan PT PLN. Jadi dibuktikan dulu, badan usaha melakukan proses drilling, ketahuan cadangan terbuktinya berapa, baru nanti akan dibicarakan harganya dengan PT PLN. Jadi agak berbeda mekanismenya dengan proses lelang dengan mengikuti aturan di PP 59 tahun 2007. Jadi yang sekarang kita pakai adalah aturannya memakai PP 7 tahun 2017. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini yang cukup penting bahwa kita sekarang sudah mengupdate roadmap pengembangan panas bumi di Indonesia. Jadi kita sudah mencoba untuk memetakan, sudah mencoba untuk menginventarisasi
rencana pengembangan panas bumi sampai dengan 10 tahun ke depan. Ternyata 10 tahun ke depan itu kita hanya bisa mengembangkan sekitar 8.000 megawatt. Nah, itu sampai dengan tahun 2030, di mana 8.000 itu adalah kapasitas terpasang tahun 2020 ditambah dengan rencana tambahan kapasitas PLTP selama 10 tahun ke depan. Yang berdasarkan inventarisasi kami, sekitar 177 proyek yang akan dikembangkan untuk mencapai angka 5.800 tersebut. Nah, kita sudah mencoba menginventarisasi dari 177 proyek tersebut, misalnya ketika berdasarkan karakteristik sumber daya panas bumi, kita bagi menjadi dua. Yang pertama temperatur tinggi, yaitu di atas 225 derajat, itu sekitar 131 proyek. Dengan kapasitas pengembangan sekitar 4.995 megawatt. Terus yang kedua, di medium temperatur, yaitu sekitar 125 derajat sampai dengan 225 derajat, itu sekitar 46 proyek. Yang diestimasi kapasitas pengembangannya sekitar 882 megawatt. Terus kita juga mencoba untuk menginventarisasi berdasarkan lokasi wilayah panas buminya. Jadi kita bagi menjadi dua, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Untuk Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, ini banyak proyek yang akan dikembangkan, yaitu sekitar 116 proyek. Dan estimasi kapasitas yang akan dikembangkan sekitar 5.085 megawatt. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur meliputi Sulawesi, Nusra, dan Maluku itu sekitar 61 proyek dengan estimasi pengembangannya sekitar 792 megawatt. Dan juga mencoba untuk mengestimasi berdasarkan kapasitas pengembangannya, mulai dari kapasitas di bawah 10 ada 63 proyek, kapasitas 10 sampai 50 ada 53 proyek, kapasitas 50 sampai 100 megawatt ada 66 proyek, dan kapasitas di atas 100 ada 5 proyek. Lalu berdasarkan proses pengembangannya, ada yang existing, jadi berjalan, sudah punya PPA, itu ada 61 proyek. Lalu pipeline artinya masuk RPTL tetapi belum mempunyai PPA, artinya belum berkontrak dengan PLN, itu ada 24 proyek. Lalu yang potensial dikembangkan tetapi belum masuk RPTL itu sekitar 72 proyek. Jadi sekitar ada 172 proyek dan diharapkan bisa menambah kapasitas pengembangan PLTP sebesar 5.877 megawatt. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah roadmap-nya mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2030. Dan ini adalah penambahan setiap tahunnya. Kita bisa melihat di tahun 2020 ini hanya menambah sekitar 140 megawatt. Yaitu nanti diharapkan berasal dari Sokoria, PLTP Sokoria di ND sana 5 mega. Terus nanti Sorek Merapi unit 2, jadi tadi yang di tahun 2019 Sorek Merapi sudah beroperasi sekitar 45, unit 2-nya di tahun ini ditargetkan beroperasi 45 mega lagi. Jadi yang ketiga nanti diharapkan dari PLTP-nya Ratu Dedap yang dikembangkan oleh Supreme Energy Ratu Dedap sekitar 90 mega. Nah, untuk tahun 2021 turun lagi, hanya 15 mega yang menambah, itu nanti diharapkan dari Dieng unit small scale-nya dan dari Sokoria. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah evaluasi terkait dengan roadmap pengembangan panas bumi di Indonesia. Ya mudah-mudahan diharapkan target ini bisa tercapai. Karena memang sejak awal target kita di settingnya sekitar 10 giga sampai dengan 2030. Tetapi berdasarkan evaluasi kami kembali, ada tim penyusunan roadmap, kita coba inventarisasi, ternyata berkurang sekitar 2.000 megawatt. Jadi sekarang targetnya sekitar 8.008 megawatt. Nah ini yang timeline-nya aja, Bapak dan Ibu. Ini secara singkat aja kalau kita bicara pengembangan panas bumi, mulai dari sosialisasi, mendapatkan perizinan, sampai dengan
commissioning atau nanti COD itu idealnya 7 tahun. Ternyata untuk badan usaha yang sekarang yang mendapatkan izin melalui proses lelang paling cepat 9 sampai 10 tahun yang dikembangkan oleh Supreme dan Sorik Merapi. Jadi cukup panjang waktunya. Jadi kalau kita bicara periode kepemimpinan bisa jadi 2 periode untuk mendapatkan listrik dari PLTP. Jadi cukup panjang perjalanannya. Jadi selama ini untuk yang rejim izin belum ada yang di bawah 7 tahun. Rata-rata yang sekarang dikembangkan oleh Supreme Energy dan Sorik Merapi dan nanti menyusul di Sokoria itu sekitar 10 tahunan. Jadi cukup panjang perjalanannya, sudah berdarah-darah untuk mengembangkan proyek PLTP di Indonesia. Nah, ini hanya resiko pengembangan panas buminya aja. Jadi ini mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman juga sudah mengetahui terkait dengan rise levelnya dan apa namanya kumulatif cost-nya. Jadi kalau dalam tahap eksplorasi, Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa melihat resikonya cukup tinggi. Dan inilah sebenarnya yang oleh badan usaha selalu menjadi salah satu pertimbangan ketika nanti mereka akan menyampaikan penawaran harga. Karena memang resiko di sisi hulu ini sangat tinggi sekali. Jadi ketika drilling eksplorasi, belum tentu juga mendapatkan hasil. Misalkan contoh misalkan mohon maaf ini teman-teman kalau ada dari SAE ngebor 3 sumur saat ini belum berhasil mendapatkan. Contoh lagi misalnya yang dilakukan oleh PT PLN di Tulehu juga ngebor 4 sumur juga belum berhasil. Jadi resikonya masih sangat tinggi untuk kegiatan eksplorasi. Ketika nanti sudah memasuki tahapan berikutnya, misalkan nanti sudah FS, lalu pengeboran sumur produksi, lalu pembangunan power plant dan lain sebagainya, resikonya akan semakin lebih rendah karena memang sudah terpetakan semua di sana. Tetapi cost-nya akan jauh lebih meningkat. Nah, beberapa badan usaha mempunyai strategi seperti yang dilakukan oleh PT Sorik Merapi di Sorik Merapi. Jadi mereka walaupun pengembangannya targetnya 240, tapi mereka mengembangkannya secara bertahap. Jadi kecil-kecil 40, 40, 40 dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang langsung misalnya 55 atau misalkan 110, itu tergantung dari strategi dari badan usaha tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ini sedikit inventarisasi kami terkait dampak pandemi COVID-19 terkait dengan sektor di panas bumi. Jadi kalau kita bicara dampak pandemi ini, memang ada beberapa aspek yang terpengaruhi. Pertama, kalau kita bicara dari aspek administratif legal, jadi sekarang banyak badan usaha yang sedang melakukan negosiasi PJBL, PPA dengan PT PLN. Nah, itu seharusnya lebih efektif kalau dilakukan melalui tatap muka, dan itu tidak bisa dilakukan sekali, 2 kali, itu bisa puluhan kali untuk mengegulkan negosiasi itu bisa disepakati antara kedua belah pihak. Jadi dengan adanya COVID ini yang orang juga bekerja banyak di rumah, jadi cukup mengganggu atau cukup menjadi kendala bagaimana badan usaha itu ketika melakukan pembahasan PPA. Yang selanjutnya adalah terkait dengan perizinan. Jadi perizinan di Indonesia itu kan mohon maaf seperti gunung es ya. Jadi kayaknya di atasnya kecil tapi di bawahnya banyak sekali akar-akarnya. Nah, itu yang sering terjadi juga di Indonesia, apalagi kalau misalnya prosesnya aja dengan mekanisme ketemu aja agak lama prosesnya, apalagi ini dengan banyak yang kantor yang di instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah yang menerapkan WFH. Jadi agak terkendala juga pada saat badan usaha itu akan melakukan proses perizinan. Terus yang selanjutnya terkait operasional, ini yang terjadi yang sering masuk kepada kami terkait dengan pertukaran personil kru. Jadi kadang-kadang yang seharusnya sudah off, tetapi karena tidak boleh masuk ke sana, harus melakukan isolasi, mereka ditambah di sana. Karena mungkin ada pembatasan protokol kesehatan dari pemerintah daerah. Lalu juga mau yang akan mobilisasi rig juga terkendala, karena memang pembatasan dari instansi terkait, logistik juga terkendala. Lalu bagi badan usaha yang telah melakukan kegiatan, misalnya sudah menghasilkan limbah P3, maka juga akan mengalami kesulitan apabila
limbah B3 itu juga akan diambil untuk ditempatkan di tempat penampungan limbah B3. Lalu misalnya ada keterlambatan, juga akan mempengaruhi efektivitas mereka. Lalu yang pasti juga secara psikologis juga akan menurunkan produktivitas pekerja, karena mereka juga harus menambah lagi 14 hari kerja lagi sebelum nanti diganti oleh personil yang lainnya. Nah, kalau dari sisi negara memang ada sedikit keterlambatan terkait dengan potensi penerimaan negara, karena memang setiap tanggal 15 harus sudah ada berita acaranya antara PLN dan pengembang. Jadi kalau kita hitung kira-kira berapa sih yang dibayarkan PLN kepada pengembang dan kita hitung iuran produksinya berapa. Jadi kan iuran produksi adalah 2,5% dari jumlah revenue kalau dia menjual listrik. Nah inilah dampak secara singkat pandemi COVID-19. Jadi kalau secara singkat sebenarnya ada 3 sebenarnya badan usaha ketika terjadinya pandemi COVID ini. Ada yang badan usaha yang memang dia memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan. Jadi ada salah satu pelaksana PSPE di HUUDA yang dikembangkan oleh Sumbawa Timur Mining, di sana meminta untuk dihentikan sementara semua proses kegiatan di lapangan, sehingga mereka secara resmi mengajukan surat kepada Kementerian SDM untuk dihentikan. Nah, ketika dihentikan, maka prosesnya adalah itu tidak akan jangka waktu yang diberikan terkait dengan penghentian sementara itu tidak akan mengurangi izinnya. Jadi izinnya tetap berlaku sebanyak misalkan 35 tahun, misalkan ya 35 tahun plus dengan yang apabila dia mengajukan penghentian sementara. Kami karena PSPE ini hanya sekitar 3 tahun plus 1 sampai 5 tahun, tetapi nanti pada saat mereka menyampaikan, nanti akan dihitung berapa kira-kira kebutuhan mereka atau misalkan jangka waktu yang diminta untuk penghentian sementara tersebut. Jadi misalnya dia minta 6 bulan, maka nanti berakhirnya izin tanggal berapa ditambah 6 bulan. Jadi tidak akan mengurangi proses izinnya. Terus yang kedua ada yang secara setengah-setengah, artinya setengah melakukan kegiatan, setengah tidak melakukan kegiatan. Itu juga ada badan usaha yang melakukan seperti itu. Terus ada yang full tetap melakukan kegiatan di lapangan, pastinya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti contoh misalnya proses pengeboran yang ada di Ijen. Ijen tetap jalan, proses pengeborannya tanggal 30 Maret mereka tetap drilling sesuai dengan schedule-nya, walaupun kemarin mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman juga sudah mengetahui kejadian yang di sana, tetapi saat ini proses tetap berjalan. Apalagi untuk WKP yang sudah berproduksi, artinya sudah menghasilkan listrik, itu tetap tidak ada kegiatan yang dikurangi, karena itu juga merupakan pasokan energi untuk digunakan oleh masyarakat dan industri. Sehingga itu full mereka tetap ada kegiatan. Memang protokol kesehatan memang sangat diperhatikan dalam rangka untuk melakukan kegiatan di lapangan. Mbak ini masih berapa menit lagi saya waktunya? Ya, Mas Herlambang, boleh tolong di wrap up sekarang? Kita gitu. sebentar lagi ke second speaker-nya. Yes. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin tantangan mungkin nanti kami diskusi aja. Saya hanya menyampaikan aja sedikit ini terkait dengan kalau kita berusaha di bidang panas bumi, ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Banyak terjadi penolakan-penolakan terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya ada di PT Sintesa Banten Geothermal, itu yang berada di WKP Caldera Banten. Jadi kita bisa melihat mereka sampai jalan kaki dari Serang ke kantor Kementerian SDM untuk berdemo. Dan bisa melihat mereka berangkat dari Jumat pagi sampai di kementerian hari Senin pagi. Akhirnya mereka ditemui, tapi tidak mau mereka bertemu di ruang meeting. Mereka bertemunya pengennya di dekat parkiran. Ya, kita bisa melihat gambar yang sebelah kiri paling bawah itu proses negosiasinya, dan sambil lesehan mereka tidak mau bertemu. Mereka pengen bertemu, meminta perwakilan dari kita untuk masuk, untuk ikuti sosialisasi pada saat di rumah salah satu tokoh masyarakat di sana. Ternyata pada waktu di sana, Bapak dan Ibu bisa melihat di paling kanan itu adalah pimpinan kami, Pak Budi, sempat disandera di sana, diintimidasi, tidak boleh pulang, diminta untuk mencabut izin PLTP, pengembangan PLTP di Rawan Danau ini.
Nah, saat itu juga disampaikan bahwa tidak mungkin kami akan mencabut izin ya, karena izin itu kan harusnya yang meminta untuk mencabut izin adalah dari pihak masyarakat atau pihak-pihak yang menolak itu ya. Tetapi ternyata kita yang diminta untuk mencabut izin, kok kita yang mengeluarkan izin, kok kita yang diminta untuk apa namanya mencabut izinnya. Terus ada akhirnya disepakati bahwa kami cukup mengetahui bahwa badan usaha masyarakat yang di sana menolak dan meminta Kementerian SDM untuk mencabut izinnya. Nah, itulah bagian dari proses pada saat awalnya yang diskusi, sosialisasi ternyata jadi proses intimidasi, sehingga kita ditawan tidak boleh pulang sebelum menandatangani proses yang di sana. Baik, Bapak dan Ibu, ini mungkin ada video tapi nggak usah saya putarkan, ini nggak perlu. Ini hanya contoh-contoh aja, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke lapangan di panas bumi, ya ini adalah di Baturaden, ada Pak Albaran tadi. Mohon izin Pak Albaran, fotonya saya pajang, ini adalah salah satu sumur terdalam di Indonesia, yaitu sekitar 3.447 meter di BK Baturaden. Dan ini adalah di Telaga Ngebel, ini ada di apa yang dikelola oleh Bakri. Bapak dan Ibu bisa melihat, rig ini sudah berdiri 1 tahun yang lalu, tapi belum jadi ngebor, tapi karena ada perizinan yang belum diselesaikan, sudah sampai ulang tahun. Nah, ini yang produksi Bapak dan Ibu, ini bisa melihat foto-foto terkait dengan PLTP yang sudah jadi di Kamojang, ada di Patuha, ada di Dieng, dengan berbagai problem yang terjadi di sana, scaling, misalnya di Sarula, lalu di Wayang Windu merupakan lapangan yang paling indah di dunia. Saya belum pernah diminta izin, Pak, saya mau foto prewedding di BKP Wayang Windu katanya. Sempat diminta untuk diberikan izin untuk foto prewedding di pipa-pipa dan power plant-nya waktu itu. Ini juga Wayang Windu, ini derajat, dan ini slide yang terakhir. Kira-kira seperti itu Mbak Winnie, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herlambang. Nah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaan di chat box untuk Pak Herlambang yang nanti akan kita sama-sama diskusikan ketika sesi question and answer. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan dari speaker kedua kita. Nah, speaker kedua kita ini sangat berpengalaman di bidang development geochemist dan